Tukar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah wa nasara abdah, wa a'azza junnahu wa azamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Amin Bapak Haji Juli, yang terhormat Pak Tarso, yang terhormat Pak Salam, hadirat ibu-ibu, keluarga besar Majelis Taklim Shiratal Mustaqim dan Majelis Taklim Raudhatul Jannah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini bisa bertemu lagi setelah Ramadan dan Idul Fitri yang baru lalu. Di Indonesia ada tradisi yang bagus, yakni setelah selesai Ramadan, selesai Idul Fitri, di Indonesia orang menyelenggarakan pertemuan dengan sebutan halal bihalal. Ternyata halal bihalal bukan cuma di Indonesia. Orang Malaysia juga bikin halal bihalal. Orang Singapura bikin halal bihalal. Saya ke Amerika Serikat, Kanada, ke orang sana bikin halal bihalal. Itu selesai Lebaran, selesai Idul Fitri, setelah selesai sholat, orang bikin open house, namanya halal bihalal. Di LA misalnya, orang kalau sudah selesai sholat Idul Fitri, orang kemudian datang ke konsulat jenderal, bikin halal bihalal dengan konjen. Di Jerman misalnya, orang juga melaksanakan halal. Orang Indonesia yang Muslim, kemudian orang Turki yang tinggal di Jerman, itu mereka kumpul habis Lebaran, kumpul bawa makanan, itu kumpul sama-sama makan bareng-bareng, saling bermaaf-maafan, namanya halal bihalal. Di London, di Inggris juga orang bikin halal bihalal. Ya, halal bihalal bukan monopoli orang Indonesia, tetapi sudah mendunia. Terus apa itu halal bihalal? Yang pertama, halal artinya boleh. Jadi halal bihalal artinya boleh dengan boleh. Apa maksudnya? Halal bihalal artinya membolehkan kembali apa yang selama Ramadan siang hari tidak boleh. Misalnya ketika Ramadan ibu bapak nggak boleh makan, bener nggak? Nggak boleh minum, nggak boleh campur dengan suami atau campur dengan istri. Begitu selesai Ramadan, apa yang tidak boleh di siang hari bulan Ramadan dibolehkan. Lah membolehkan kembali apa yang di bulan Ramadan tidak boleh disebut halal bihalal. Tapi ada makna lain yang lebih, menurut saya lebih pas. Kata halal dalam bahasa Arab itu berasal kata halla yahillu hillan, halalan. Artinya apa? Mengurai kembali benang yang kusut. Jadi kalau ada benang kusut, ya, dulu ibu saya kalau saya waktu masih kecil itu suka jahit. Kadang-kadang benang kusut, lah ngurai kembali benang yang tadinya kusut supaya tidak kusut, itu mah halal. Jadi halal bihalal artinya mengurai kembali
hubungan sosial yang selama ini kurang harmonis menjadi harmonis. Mungkin selama ini pernah diam-diaman, tidak saling bertegur sapa, ketemu melengos, ada nggak? Nah, bukan orang sini ya. Nah, itu nggak bagus. Ya. Memperbagus kembali, mengharmonikan kembali apa yang selama ini tidak harmonis itu sudah halal bihalal. Oleh karena itu pada waktu halal bihalal itu ada yang diperlukan. Apa itu? Kesediaan untuk mau memaafkan. Kesediaan untuk mau saling memaafkan satu dengan yang lain. Terus mulai kapan ada halal bihalal? Kalau dalam ilmu pengetahuan, halal bihalal secara bahasa tidak ditemukan. Ya. Tapi berkembang di Indonesia sampai sekarang. Gitu. Kenapa? Karena memang ada sebabnya. Dulu, Bapak-bapak masih ingat kali ini, Presiden RI pertama pernah membubarkan konstituante. Dengan cara apa? Mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Ketika dekret dikeluarkan, timbul masalah. Secara hukum selesai. Tapi masalah secara sosial. Apa masalahnya? Masalahnya adalah para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemimpin negara demi bangsa itu menjadi saling diem-dieman. Gitu. Kenapa? Karena tidak akur. Sebab apa? Sebab keinginannya tidak tercapai. Akhirnya gimana? Presiden RI pertama memanggil Menteri Agama. Saudara Menteri Agama katanya, bagaimana pendapat saudara cara mengumpulkan supaya para pemimpin tokoh-tokoh Islam ini pada akur lagi, pada mau saling kompak bersatu lagi. Terus kata Pak Menteri Agama Kiai Wahab Hasbullah, saya minta waktu ya Pak, katanya, buat istikharah. Saya minta petunjuk Allah dulu, apa yang paling bagus. Rupanya setelah istikharah, Pak Wahab Hasbullah kemudian menyampaikan kepada Presiden RI pertama, ini aja Pak, katanya, kita bikin aja pertemuan yang mengundang seluruh tokoh nasional itu. Apa namanya? Kata Pak Presiden RI pertama. Namanya gampang, halal bihalal. Diundanglah tokoh nasional, tokoh apa aja datang ke Istana Negara. Mereka bertemu kemudian saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Setelah salaman terus makan prasmanan gitu. Ketika itu cairlah hubungan sosial yang tadinya tidak akur menjadi akur. Nah sejak itu sampai sekarang kalau orang masuk kantor, ini Pak Yuli dulu di Depdiknas ya, Kemdikbud ya, Pak Nur di PU atau Migas? PU ya, PU. Orang dulu kalau mau kerja, sebelum kerja itu mesti salaman dulu sama pemimpin, sama kepala kantor, salaman dulu. Penuh orang gitu. Itu disebut halal bihalal. Sampai sekarang orang belum sah bikin majelis taklim kalau belum halal bihalal. Benar nggak? Belum afdol bikin pengajian kalau belum halal bihalal. Itu sebabnya Siratul Mustaqim mentradisikan dengan bergabung dengan Raudhatul Jannah menyelenggarakan pertemuan namanya halal bihalal. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Suara saya lama-lama makin kecil ya. Ngaji kalau ngedengar suara guru pas kecil kayak begini lama-lama pules. Saya memang nggak mau merubah pola ngajar saya. Saya kalau yang ngajar ya begini. Kata orang suara saya enak di kuping berat di mata.
apalagi nyandar. Baik, ibu bapak yang dimuliakan Allah, pertanyaannya lagi, mana dalilnya bikin halal bihalal? Ada nggak ayatnya halal bihalal itu? Ada nggak dalilnya halal bihalal itu? Jawabannya ada. Kalau nggak ada berarti bid'ah. Halal bihalal itu boleh disebut dalam bahasa lain silaturahmi atau disebut silaturahim. Silaturahim ada hadisnya, ada ayatnya. Surat An-Nisa ayat pertama, alladzina tasa'aluna bihi wal arham, di mana engkau selalu meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya yang mulia dan saling menyambung tali silaturahim. Berdasarkan ayat ini, silaturahim disuruh. Ada hadisnya, ada. Apa hadisnya? Kata Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, kemudian beriman pada hari kiamat, falyasir rahimahu. Dalam ilmu bahasa Arab, falyasir itu fi'il amr, kata kerja perintah. Jadi disuruh, sambunglah tali silaturahmi. Kalau begitu, bersilaturahmi disuruh, diperintah. Kalau ada perintahnya berarti ibadah. Kalau begitu, ibu datang dari rumah ke Al-Amin, bapak datang dari rumah ke Al-Amin, ibu dari Ciledug ya, Pamulang. Pamulang tuh Uin lewat lagi, ya. Ciputat lewat lagi, itu jauh banget, belum macet lagi ya. Itu kalau niatnya silaturahmi ibadah. Jadi ibu bapak duduk di Masjid Al-Amin selama niatnya halal bihalal dalam rangka silaturahmi menjadi ibadah. Kalau ibadah pahala, capek juga dapat pahala. Apalagi sebentar lagi makan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus ada nggak makna atau dalil yang lebih khas untuk menyebut halal bihalal? Ada hadisnya. Kata Rasulullah, man kanat lahu madlamatun li akhihi, siapa yang pernah merasa menyakiti saudaranya karena kehormatannya, karena hartanya, kata Rasulullah, siapa orang pernah menyakiti orang lain berupa kehormatannya, misalnya maki-maki orang, ngelabrak orang, marah-marahin orang gitu, atau menyakiti orang berupa hartanya. Jadi ada harta orang kita ambil. Kata Rasulullah SAW, "Falyatahallal minhul yaum." Halalkanlah sekarang juga. Itu dalil halal bihalal. Halalkanlah sekarang juga, minta dihalalkan sekarang juga. Kenapa minta dihalalkan? Qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman. Sebelum datang suatu hari di mana dinar nggak berguna, uang, dirham tidak berguna, nggak laku. Kapan itu? Kiamat. Pada hari itu, kata Rasulullah, ada orang yang di dunianya rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, berbuat baik, beramal soleh, tapi pernah nyakitin orang. Kedengeran ibu? Apa nyakitinnya? Pernah wadharaba hadza, mukul orang. Wasyatama hadza, pernah maki-maki orang. Wa akala mala hadza, pernah mengambil harta milik orang lain. Nah, orang yang dulunya waktu di dunia sholat, puasa, zakat, sedekah, tilawah, itikaf, berbuat beramal soleh, tapi pernah nyakitin orang, besok di hari kiamat, kata Rasulullah, orang itu akan datang menghadap Allah, dan di depannya ada orang yang pernah disakiti. Orang yang disakiti datang, dulu kamu pernah nyakiti saya ya, saya minta keadilan. Kamu pernah maki-maki saya minta keadilan.
Apa keadilannya? Amal soleh orang itu diambil sebesar dosanya kepada orang itu, diserahkan kepada orang yang dizolimi itu. Datang lagi orang lain, kamu telah mengambil harta saya minta keadilan. Diambil lagi pahalanya, diserahkan lagi ke dia. Datang lagi orang lain, kamu telah mengambil dan menyakiti saya berupa kehormatan. Diambil pahalanya, diserahkan pada orang. Lama-lama habis amal solehnya, pahalanya. Ketika pahalanya sudah habis, pasti datang orang. Datang orang lain, minta keadilan. Kata dia, saya nggak bisa lagi tidak punya lagi amal soleh yang bisa saya kasih kepada kamu. Kata Rasulullah, dosa orang yang dizalimi itu ditublekin. Tahu nggak ditublekin? Ditumpahkan ke orang. Nah, mumpung belum datang hari kiamat, di mana orang bisa pailit kayak begitu, tadinya banyak amal solehnya, kemudian karena itu pernah berbuat zalim, maka kemudian dia menanggung dosa orang banyak. Nah, kata Rasulullah, halalkan sekarang. Kalau begitu gimana? Halal bihalal penting. Setuju apa enggak? Diam aja nih. Udah kepengen makan kali ya? Emang belum sarapan? Hah? Masya Allah, jam segini belum sarapan. Luar biasa. Ibu bapak yang dirahmati Allah, berdasarkan alasan itu halal bihalal ibadah. Halal bihalal itu penting, bagus, manfaat, faedah. Terus kalau sudah halal bihalal, sudah saling berjabatan tangan, apa yang mesti dilakukan? Kata Rasulullah, ma min muslimaini, apabila ada dua orang muslim atau muslimah saling bertemu, ketika mereka bertemu saling berjabatan tangan, pada saat keduanya berjabatan tangan, maka kata Rasulullah, dosa keduanya pada saat dia berjabatan tangan dihapuskan Allah. Kalau begitu, jabatan tangan dalam Islam penting. Makanya ya, lihat orang Islam. Saya datang salaman Pak Juli, Pak Nur, Pak Arso. Begitu salaman, dosa langsung hapus itu. Meskipun saya nggak bilang, maafin saya. Begitu baiknya Islam, begitu pentingnya saling memaafkan orang. Terus apa faedahnya memaafkan orang? Apa ada contohnya? Ada contohnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pernah saya cerita sini kali tahun lalu ya. Nabi dulu waktu pindah dari Mekah ke Madinah, punya tetangga Nabi di Madinah orang Yahudi, namanya Zainab. Masih ingat? Diam aja. Lupa. Nabi pindah ke Madinah, sampai di Madinah, Nabi punya tetangga Nabi namanya Zainab. Zainab ini Yahudi, perempuan. Zainab ini yang Yahudi ini, sejak Nabi pindah ke sebelah, ke dekat rumahnya itu, dia nggak suka. Kenapa nggak suka? Nabi Muhammad makin lama makin banyak pengikutnya. Yang masuk Islam makin banyak, orang Yahudi masuk Islam, orang Kristen masuk Islam, orang musyrik masuk Islam, banyak masuk Islam orang Madinah. Dia nggak suka nih si Yahudi Zainab ini. Dia pengen cari jalan bagaimana bisa membinasakan Nabi Muhammad. Bagaimana bisa membunuh Nabi Muhammad tapi dengan cara halus yang nggak ketahuan orang. Kalau dibunuh ketahuan. Kalau bawa pedang ketahuan. Akhirnya gimana? Zainab datang ke rumah keluarga Nabi, tanya pada keluarga Nabi, tanya pada istri Nabi, Muhammad biasanya kalau makan senang makan apa? Kata keluarga Nabi, Rasulullah senang makan daging kambing. Tanya lagi, kalau makan daging kambing, biasanya bagian mana dari kambing yang Nabi paling suka? Kata keluarga Nabi, biasanya Nabi senang makan pahanya, paha kambing. Udah, informasi itu jadi bahan yang paling berharga buat Zainab, dibeli kambing.
Dimasak kambing itu, kemudian pas pahanya itu dilumuri racun, dikasih racun. Ya, diracuni, dikasih racun, ditutup dengan bumbu sehingga nggak kelihatan racunnya. Nabi Muhammad diundang makan malam. Nabi Muhammad orangnya nggak punya prasangka apa-apa. Diundang makan sama tetangga Yahudi, Nabi datang. Benar, datang Nabi sama beberapa sahabat yang lain. Begitu datang ke rumah Zainab, sampai di rumah Zainab, silakan katanya, kamu makan. Gitu. Nabi Muhammad dengan enteng, tanpa beban apa-apa, ngambil daging itu. Dagingnya dipotel atau dipocel namanya? Dikobet apa dipejubit ya? Dicoel ya? Coel. Begitu dicoel, malaikat turun. Kata malaikat, ya Muhammad, la takul hadzal laham. Jangan kamu makan daging ini. Ini daging sudah diracuni sama Zainab. Nabi dikasih tahu kayak begitu nggak jadi. Nabi samperin tuh Zainab. Kata Nabi, kenapa kamu menyajikan makanan yang sudah kamu racuni? Tidakkah kamu tahu bahwa akibat makanan ini akan menimbulkan kematian pada orang? Zainab kita ngomong, kan malu dia, konangan ya, ketahuan niat jeleknya. Gimana? Kata Zainab, ya Muhammad katanya, in kunta malikan fa'akalta. Kalau kamu seorang raja pasti kamu sudah makan. Artinya kalau raja kan manusia biasa. Kalau kamu raja pasti kamu sudah makan daging ini. Wa in kunta rasulan, kalau kamu rasul pasti kamu tidak makan. Ternyata kamu rasul ya. Nabi diucapkan kalimat seperti itu nggak marah, nggak maki-maki, nggak lapor ke polisi. Karena kalau menurut KUHP sudah kena tuh. Satu, udah ada barang buktinya. Barang buktinya apa? Racun. Yang kedua, sudah ada intensinya, niatnya. Sudah kena dia si Zainab itu. Nabi nggak mau. Apa kata Nabi? Jangan kau ulang lagi perbuatan bahaya itu. Apa yang terjadi, Ibu? Zainab dimaafkan oleh Rasulullah, menyatakan apa? Saya masuk Islam. Baca 2 kalimat syahadat. Kenapa? Kagum. Ada orang mau dibunuh, yang mau ngebunuh dimaafkan. Apa maknanya? Kalau kepada orang yang mau ngebunuh aja suka mau memaafkan, apalagi sama-sama kita, sama-sama orang Raudatul Jannah, sama-sama orang Siratal Mustaqim, sama-sama orang Alamin. Kan belum sampai membunuh-bunuhan kan? Kalau gitu gimana? Memaafkan sesama jemaah penting. Setuju? Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Sekarang kalau sudah mau memaafkan, itu apa yang mesti dilakukan setelah ini? Yang mesti dilakukan oleh keluarga besar Raudatul Jannah, oleh keluarga besar Siratal Mustaqim. Satu, kata Allah dalam Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Apabila kamu sudah selesai dari sesuatu amal, fansab, lanjutkan dengan yang lain. Gimana maksudnya? Kalau waktu Ramadan, ibu seneng baca Quran, sampai khatam 2 kali. Malah tadarus, habis sholat subuh nggak pulang tadarus, bagus. Ada 2 kali khatam, 3 kali khatam, bagus tuh. Begitu selesai Ramadan, fansab, lanjutkan. Amin. Pelan aminnya. Iya. Dulu waktu Ramadan, Quran sampai lecek dipegang-pegang tiap hari. Kemana-mana bawa Quran. Begitu Syawal, Qurannya kemana, orangnya kemana. Makanya bulan Syawal disebut bulan Syawal, bulan peningkatan. Syawal itu peningkatan.
bulan kita meningkatkan apa yang baik-baik waktu Ramadan. Maaf nih, jangan marah ya. Kalau waktu Ramadan belum subuh udah ke masjid, coba deh di masjid dekat sana. Belum azan subuh udah pada datang, sholat sunnah, yang baca Quran, yang baca tasbih. Bagus. Begitu Ramadan selesai, fansop lanjutin. Amin. Pelan, amin. Terusin Ibu. Kalau dulu jam 3:30 udah bangun, ya kan? Waktu subuh, waktu Ramadan, ngangetin sayur, nyiapin sahur kan? Sekarang nggak ngangetin sayur, tahajud. Apalagi udah umur kayak ibu, kayak bapak gini nih. Menurut saya, mau cari apa lagi? Bener nggak? Mau nyalon jadi presiden udah telat. Caleg telat juga, udah kelar. Yang paling mungkin jadi cagup, tapi modalnya gede Ibu, duitnya gede. Ada pelawak kan sampai 15 miliar, habis duitnya nggak jadi, ngenes aja dia, mukanya pucat aja gitu, nggak ada mesra sama sekali. Jadi kalau gitu gimana? Sekarang nih Ibu, waktunya kita meningkatkan kemampuan kita. Mungkin orang-orang Siratul Mustaqim, orang Raudatul Jannah, soal uang ada masalah, duit banyak, hidup senang, makanan ngembrak, tanah lega, tabungan banyak, kesehatan nih, gimana aja? Betul apa enggak? Mohon maaf ya, ada aja kolesterol tinggi, gula darah, asam urat. Ya, kalau gitu gimana? Minta sama Allah. Kapan mintanya? Waktunya yang paling pas, kata Rasulullah, sepertiga malam terakhir. Kapan itu? Saat habis tahajud, baca doa, minta sama Allah. Apalagi sih kalau boleh nih Bu, saran saya nih Bu, kalau ibu-ibu bapak-bapak kayak begini nih, kalau bisa jangan tinggal baca doa anti stroke. Udah bisa kan? Hah? Udah diajarin. Hadisnya Bukhari Muslim, hadis sahih. Nabi Muhammad ngajarin baca doa. Kita baca sama-sama ya. Diam aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Kalau susah hafalinnya, rekam. Kan ada HP kan? Pendek doanya. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, ini sesungguhnya saya. A'udzubika, mohon perlindungan kepada Engkau. Min su'il kibar, dari masa tua yang ngerepotin. Gak apa-apa tua, orang itu mesti tua, gak apa-apa, gak masalah. Semua orang bakal tua, tapi jangan ngerepotin. Setuju apa enggak? Jangan ngerepotin anak, jangan ngerepotin istri, jangan ngerepotin suami. Orang tuh hidup bakal tua, dengan bakal meninggal, nggak apa-apa. Orang hidup pasti meninggal, asal meninggalnya husnul khotimah. Amin. Ada yang amin. Jadi kalau gitu mana? Penting tuh doa. Hadis Bukhari Muslim. Kalau gitu gimana? Minta sama Allah. Minta lagi, jangan lupa minta selamat, minta sehat. Ada kan doanya kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina, itu mahal.
Ini paling mahal ibu. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika menghadapi sekarat. Itu paling kritis ibu. Saat yang paling kritis waktu sekarat. Sekarat itu keadaan orang dalam keadaan antara sadar dengan tidak sadar sebelum dicabut ajalnya. Itu kritis sekali tuh. Di mana kritisnya? Kalau orang sekarat, dia dalam keadaan yang sangat sulit, sendirian. Yang lain nggak ngerti. Yang sehat-sehat, yang segar bugar dia nggak ngerti. Anak, suami, istri nggak tahu. Kita sendirian tuh ngadepin masalah. Apa masalahnya? Ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, dia dihadapkan oleh dua syaitan yang wujudnya persis seperti ibu kita dan bapak kita. Persis. Setan yang sebelah kanan kayak bapak kita, sebelah kiri seperti ibu kita. Itu setan persis, suaranya, tampilannya mirip orang tua kita. Orang tua kita ngomong, si setan itu bilang, "Nah, kalau kamu anak yang soleh, yang solehah, jadi ikut saya nak," kata bapak tuh, jadi Yahudi. Coba gimana? Dijawab, nggak cocok dengan iman kita. Udah dijawab, orang tua, bapak, susah. Noleh ke kiri. Ibu kita, dalam tanda petik, bilang lagi, kalau kamu anak yang soleh, ikut ibu nak, katanya. Jadi Nasrani. Nggak cocok lagi. Gimana? Nah, pada kondisi seperti itu, ibu bapak akan selamat kalau bisa keluar dari kesulitan itu dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha. Itu kuncinya. Nah, supaya bisa ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ibu mesti biasain, dilatih, dibiasain tiap hari. Makanya Nabi Muhammad ngajarin, kalau habis sholat jangan langsung pulang. Habis sholat salam kanan salam kiri, baca istighfar 3 kali, ada kan? Udah selesai baca kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat tauhid itu. Kalimat tauhid yang lengkap. Kalau ibu baca itu, merasuk dalam hati kita, begitu kita dalam keadaan sakaratul maut, aduh deh, dalam keadaan sakaratul maut, ketika itulah kita akan dengan enteng mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ibu ketika dalam keadaan sekarat bisa ngomong la ilaha illallah, kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilallah bakal masuk surga. Kalau begitu gimana? Mengucapkan kalimat tauhid itu penting. Habis sholat baca 3 kali, bener nggak? Kalau subuh 10 kali, kalau maghrib 10. Ada hadisnya nggak? Ada hadisnya. Kata Rasulullah, man qala la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marat. Siapa orang mengucapkan kalimat tauhid itu 10 kali setelah sholat maghrib, in mata lailan mata ala iman. Kalau malamnya dia meninggal, artinya kalau ntar malam malaikat datang, dia akan meninggal dalam keadaan iman. Meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam mengucapkan la ilaha illallah. Siapa mengucapkannya di waktu subuh 10 kali habis sholat subuh, kalau datang siangnya malaikat maut menjemputnya, dia akan mengucapkan kalimat itu dan meninggal dalam keadaan iman. Kalau begitu meninggal dalam keadaan iman penting. Setuju nggak? Rumah ibu bagus tuh, tapi kalau meninggalnya su'ul khotimah, tuh rumah nggak bisa nolong. Uang ibu banyak, mobil ibu mewah, tapi kalau meninggal su'ul khotimah, semua nggak bisa bela.
Kalau gitu kan siapa yang bisa bela diri kita kalau bukan kita sendiri? Kalau gitu gimana? Berjuang supaya hawin alaina fi, mudahkan kami ketika menghadapi sakaratul maut. Minta. Setuju nggak? Kapan dimintanya? Habis tahajud, habis witir, nunggu subuh. Kalau nggak sempat, habis sholat. Ibu dan bapak yang rahmati Allah, saya udah diingetin nih, udah ditelepon, tapi nggak saya jawab. Nanti saya jelasin, saya lagi ngajak. Bapak ini muliakan Allah, yang terakhir ya, diam aja nih. Saya kalau lebih cepat selesai, lebih cepat makannya nih ibu-ibu. Bener nggak ya? Itu kasihan tuh, tumpeng udah menjulang tinggi. Kalau nggak dicobain kan nanti kesian dia, capek yang bikin. Pokoknya jauh-jauh lagi dari mana-mana. Dari Pamulang lagi, Masya Allah. Kayak apa tuh? Jadi lebih cepat, lebih bagus lah. Yang terakhir ya. Kalau kita sudah meningkatkan seluruh amal soleh kita, meningkatkan semua yang bisa kita lakukan di bulan Syawal itu, apa ciri orang sukses Ramadan? Cirinya ada 3. Surat Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu, katanya, meraih ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan meraih surganya. Jadi apa yang bagus ibu bapak lakukan setelah selesai Ramadan, setelah halal bihalal, cari amal, beramal yang amal itu mengandung 2 hal. 1, dapat ampunan. 2, masuk surga. Amin. Pengen enggak? Cari amal yang amal itu bisa menghasilkan ampunan Allah dan bakal masuk surga. Di antara amal yang banyak-banyak itu, salah satu majelis taklim. Iya ibu. Majelis taklim itu kata Rasulullah, Raudatul Jannah, taman surga. Jadi kalau kita duduk di majelis taklim sama dengan duduk di taman surga. Kalau tamannya sudah kita masuk, tinggal surganya kita dapat. Dan orang duduk di majelis taklim dapat ampunan pasti. Selesai majelis taklim, dosa bures. Kalau gitu gimana? Majelis taklim kembangkan lagi, dihidupkan lagi. Masjid ini baru syiar kalau ada majelis taklimnya. Kalau enggak, ya cuma paling 5 waktu menjumat. Kalau majelis taklim ada kan ada syiarnya, ada yang datang ramai. Sholat tahajud tuh dapat ampunan, dapat surga. Nah, orang yang kayak begitu katanya uiddat lil muttaqin, disediakan surga itu bagi orang bertakwa. Jadi ibu sudah puasa, bapak sudah puasa, dijanjikan bakal masuk surga. Nah, seperti apa persisnya orang masuk surga? Ayat 138 mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senang berbagi ketika lapang maupun ketika sempit. Maksudnya kalau waktu Ramadan ibu senang sedekah, Syawal terusin, diam aja. Betul nggak? Dulu waktu Ramadan punya makanan sedikit, kirim tetangga. Punya makanan, undang tetangga buka puasa, undang teman. Sekarang terusin. Yang kedua, kata Allah dalam Quran, wal kadhiminal ghaidh. Orang akan disebut bakal masuk surga kalau mampu mengendalikan emosinya. Tidak marah, tidak mudah marah, tidak mudah nesu. Apa nesu? Dan yang ketiga katanya, ya kan, wal afina 'anil nas. Orang bakal masuk surga kalau suka memaafkan kesalahan orang lain. Kalau gitu gimana? 3 ini dijalanin. Maafkan orang, tahan emosi, jangan gampang marah, jangan gampang maki-maki orang, dan sukalah berbagi kepada sesama. Karena apa? Harta yang ibu punya sekarang baru bermanfaat kalau dipakai buat amal soleh. Uang itu berguna kalau dipakai buat sedekah. Mobil bermanfaat kalau dipakai buat ibadah. Kalau gitu gimana? Pakai buat ibadah.
Itu yang ngajinya ya. Selamat berhalal bihalal, selamat motong tumpeng. Saya mau izin nggak ikut makan. Ini bukan sombong ya. Saya memang membiasakan Senin Kemis puasa. Senin Kemis puasa, 13, 14, 15 saya puasa. Jadi minta maaf ya. Ntar bawa bapak nih gantinya saya. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Kita baca doa supaya seluruh keluarga besar Shiratal Mustaqim, Raudhatul Jannah, Al-Amin, masuk surga. Ala hadhihi niyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Shiratal Mustaqim, Raudhatul Jannah, Al-Amin. Min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ballighna wa balligh man ma'ana wa maqasidana wa niyyatana fil khair ba'da syawal fi hadha syahr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima ataitana wa yassir lana umurana wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Selamat berhalal bihalal, selamat bersilaturahmi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustaz